Halo semua, balik lagi bersama aku Bang R. Perkenalkan, nama aku Bang R. Di sini kita bakal nge-review film untuk pertama kalinya. Dan nama film ini berjudul Click, keluaran tahun 2006. Ya, film ini bisa dibilang jadul ya, udah lumayan lama ya, 2006. Tapi film ini nggak sekaku yang kalian bayangkan atau nggak apa ya, yang kalian imagine dulu, wah ini film jadul nih gak enak. Justru kenapa aku review film ini tuh karena ini film yang paling membekas sih menurut aku. Kayak gimana ya, kalau bisa dibilang ini tuh film yang buat aku tuh jadi kayak wah hidup ini keren ya gitu ya. Dan nggak boleh untuk nyanyain waktu pastinya cuy. So kalau misalnya kalian lagi lack of motivation, tonton ini film sampai habis cuy. Pasti bakalan kayak bangkit deh motivasinya. Jadi awal mulanya tuh cuy, kita dikasih gambaran ada seorang bapak-bapak nih yang bernama Michael dan memiliki dua orang anak, satu cowok, satu cewek. Yang cowok bernama Ben dan yang cewek bernama Samantha. Dan juga istri Michael yang cantik dan rupawan bernama Donna. Di sini Michael lagi menjalani hari-harinya seperti biasa cuy, bercanda tawa dengan anaknya, bertemu klien. Tapi kebetulan hari ini anak Michael, si Ben, ada kompetisi lomba renang yang diadakan di sekolah si Ben. Untuk ya biasalah memperingati hari kemerdekaan sama kayak lomba 17 Agustus di Indonesia gitu ya. Tapi ya biasalah, namanya juga kerjaan ya cuy. Dan meluangkan waktu untuk anak-anak tuh ujung-ujungnya telat juga datangnya. Pada malam harinya cuy, di pesta kembang api, Michael tuh disengin sama anak-anak remaja di sana. Dan membuatnya emosi tuh ketika sedang mengurus kerjaannya. Ya siapa sih yang gak emosi pas dia lagi mengurus kerjaan malah ditembak kembang api gitu kan. Namun di pertengahan itu ayah dari Michael itu untuk menghibur keluarganya tuh menunjukkan kepada si Ben trik sulap klasik yang telah ditunjukkan ke Michael sejak dia kecil. Dan setelah itu Michael emosi kan sama anak remaja itu, dia kembali lagi ke meja keluarganya untuk menenangkan diri. Namun anak-anak remaja ini malah mencari masalah lagi dengan tetap menembakkan kembang api lagi, sehingga membuat Michael menjadi naik pitam cuy. Mereka pun pulang untuk istirahat setelah itu. Ketika setelah sampai di rumah, Donna menidurkan anak-anak kan juga udah malam cuy. Donna dan Michael berbincang mengenai kemah di akhir pekan ini. Namun Michael lagi-lagi cuy terhambat dan harus menunda perkemahan ini karena pekerjaan dengan menjawab pakai urat kayak emosi gitulah. Setelah itu dia mencoba untuk menghidupkan TV, namun malah helikopter mainan yang dihidupkannya. Dan itu mengenai kepala si Michael. Wih, kasihan banget. Udah sial banget hari ini. Udah banyak banget masalah. Dengan penuh emosi, dia seolah-olah marah sama Tuhan. Dan dia pun langsung keluar rumah untuk mencari remote universal. Setelah dia menelusuri jalan malam yang lumayan panjang cuy, dan menemukan beberapa toko yang sudah tutup karena ya malam. Tapi cuy, ada satu toko yang buka, namanya itu Bed Bath and Beyond. Di sini Michael mencoba bertanya kepada pegawai di sana. Dengan pembawaan ramah dan friendly, dia ngajakin si Michael bercanda cuy. Cuma si Michael ini udah keburu kemakan emosi sama harinya yang berat. Setelah itu, dia mencoba baring-baringan di kasur yang ada di situ. Nah, di belakang kasur itu terdapat ruangan bernama Beyond. Karena penasaran cuy, ya Michael langsung masuk dong. Pas dia masuk, di situ tuh kayak dia ngelihat seorang mekanik lagi ngelas sesuatu gitu deh. Dan setelah itu, mencoba menghampiri mekanik tersebut dan menanyakan tentang remote universal. Tapi si mekanik malah teralihkan oleh bau kentang fast food dari Michael dan bilang ke Michael kalau misalnya fast food itu dapat memperpendek umurnya. Dan si mekanik pun kembali ke topik semula mengenai remote universal, dan si mekanik mengiyakan kalau misalnya remote itu cuy ada dan mempunyai teknologi paling canggih dan terbaru. Dan si mekanik langsung menunjukkan ke Michael remote universalnya di tempat-tempat kayak peletakan barang gitulah cuy, dan bilang ke Michael kalau misalnya remote-nya nggak butuh kotak atau petunjuk, ya kayak buku petunjuk gitulah cuy, tinggal tunjuk kemana aja akan terprogram sendiri. Siapa sih cuy yang nggak bingung kalau misalnya kalian ketemu barang bagus, terus ini kalian mikirnya pasti barangnya tuh mahal banget. Tapi si mekanik ini langsung menegaskan
si Michael ini orang yang beruntung. Ini barangnya belum dikasih barcode, jadi dia ya udah tinggal kasih aja ke Michael barangnya. Tapi si mekanik ini cuy menegaskan kalau misalnya remote universal ini tidak bisa dikembalikan atau di-refund kembali kepada si mekanik ini. Setelah itu Michael otomatis langsung bergegas ke rumah dong karena penasaran dan mencoba untuk menyalakan TV memakai remote universal tersebut, dan it worked. Setelah itu Donna mendatangi Michael untuk bilang kalau misalnya entar kalau udah memiliki posisi penting luangkanlah waktu untuk anak-anak, kan kasihan kan cuy karena kesibukan. Di sini cuy Michael tuh niatnya cuma nge-pause TV, dan ternyata si Donna juga ikutan nge-pause karena remote universal ini. Namun di sini Michael belum sadar akan remote universal yang dipegangnya itu. Setelah berbincang-bincang, lalu Michael melanjutkan kerjanya. Di sini anjing peliharaan si Michael waktu itu ribut banget cuy waktu pagi-pagi. Siapa sih yang nggak kesel pagi-pagi itu langsung gong-gong-gong gitu kan? Dan membuat Michael emosi. Dan refleks langsung mengambil remote universal yang dia dapatkan itu, menekan volume untuk mengecilkan suara. Alhasil, suara anjing pun jadi tidak terdengar. Di sini pun Michael terkejut cuy dan terheran-heran. Kok bisa nih remote tuh ngecilin suara anjingnya yang lagi gonggong dengan ributnya gitu kan. Pada pagi hari setelah sarapan dan berbincang dengan temannya si Donna, Michael pun langsung cuy berangkat lagi ke toko Bed and Beyond tersebut dan menanyakan tentang remote ini kepada si mekanik itu. Dan si Michael mengira bahwa ini adalah reality show. Ya siapa sih yang nggak ngira ini kok bisa kayak gini? Apa-apa kalau dipikirin pakai logika tuh nggak mungkin gitu ya cuy. Terus si mekanik ini cuy yang bernama Morty bilang kalau misalnya ini tuh bukan reality show dan nggak ada yang menertawakan si Michael. Ini tuh remote universal. Michael minta remote universal dan dikasih remote yang mengontrol universe atau alam semesta cuy. Tapi si Michael nih masih kayak nggak percaya gitu cuy kalau misalnya dia nih nggak di reality show atau something like that gitu. Dan setelah itu Morty langsung menyuruh Michael untuk membuka main menu dari remote universal ini. Dan di sini si Michael bisa flashback dan melihat memori dari perspektif waktu dia, ya pokoknya dari perspektif lain lah gitu ya cuy. Dia mengetahui sekretarisnya itu sengaja berbuat kesalahan karena tahu si Michael ini orangnya baik cuy. Sama juga agak-agak dendam si sekretaris ini kepada Michael. Setelah itu cuy berlanjut ke masa lalu di mana Michael lagi OTW dibuat cuy. Ya sound efeknya kayak cepak-cepok gitulah. Karena shock dan terkejut dia langsung cuy buru-buru mengganti channel lainnya. Dan langsung beralih di mana proses kelahiran si Michael yang pertama. Di sini Michael tuh dikira perempuan pertama karena ya si Johnny-nya tuh nggak kelihatan waktu lahiran cuy. Terus ibunya tuh karena punya penglihatan super itu, si ibunya tuh ngelihat kalau misalnya tuh Michael punya yang namanya tuh barang Johnny gitu. Scene selanjutnya itu cuy, Michael pergi ke masa kecilnya. Disinilah Michael mengetahui pertama kali trik koin yang sering dilakukan oleh ayahnya si Michael. Dan setelah itu kembali lagi ke masa sekarang. Setelah kilasan masa lalu itu, Morty bilang kalau misalnya hati-hati makai si remote ini ya. Michael penasaran dong, Morty siapa? Terus si Morty cuma jawab kayak, kamu tahu kok siapa aku. Kalau misalnya si Michael butuh apa-apa ya tinggal telepon aja. Dan Morty pun mengasih kartu namanya. Setelah dari tempat Morty cuy, Michael pun menuju ke kantor dan menemui atasannya. Kebetulan ada proyek yang besar nih. Kalau aja si Michael berhasil dapat proyek ini cuy, maka si Michael akan naik jabatan. Katanya sih gitu. Dia pun langsung pulang menemui suasana rumah yang ribut juga dan gak nyaman lah untuk si Michael. Lantas si Michael langsung menekan tombol percepat dan tiba-tiba saja sudah malam. Dan pada malam harinya si Michael juga ada acara makan-makan gitulah sama keluarga besarnya. Dan si Michael juga pengen aja gitu percepat lagi. Terus langsung ke skip ke bagian dimana dia harus bekerja untuk proyek yang dibilang atasannya tadi.
Tapi si Donna datang dan meminta Michael untuk jagain anak-anak. Tapi Michael tuh tidak bisa. Dan si Michael pun bertengkar. Lantas si Michael ingin segera selesai, maka Michael menekan lagi tombol fast forward-nya untuk skip pertengkaran yang dihadapin dengan Donna. Ternyata cuy, si Donna ini belum bisa tidur dan mengajak Michael untuk bercocok tanam bareng. Sebelum bercocok tanam bareng, si Donna ini minta dipijitin sama Michael cuy. Tapi ya karena males ya, si Michael tuh langsung tekan tombol fast forward lagi. Malah kelewat bagian Mang Syahdunya itu cuy. Karena Michael belum paham tentang remote-nya, Michael pun kembali menelpon Morty yang tiba-tiba udah di depan rumahnya. Michael penasaran cuy, kalau fast forward itu dirinya dikendalikan oleh siapa. Terus si Morty bilang, itu tuh autopilot. Pas selesai bicara sama Morty, Michael pun terkena flu dan dia langsung pengen sembuh dan menekan tombol fast forward-nya lagi. Pokoknya Michael ini pengen instan-instan aja gitu. Kalau sakit sembuh, kalau misalnya ada kesusahan langsung cepat kelar gitu kan. Tiba-tiba Michael udah di atas tempat tidur dan seketika sembuh. Pokoknya si Michael tuh hobinya tuh loncat-loncat lah coy. Cepet kelar lah masalah yang gue bilang tadi. Kayak dia tuh gak mau mandi pakai air dingin, ngelewatin macet, dicepetin semuanya sama dia. Michael pun bertemu dengan klien yang katanya bisa naik jabatan kalau mendapatkan klien ini. Pertamanya si Michael udah lancar-lancar aja nyambung berbicara dengan orang-orang Jepang ini. Nah ini kliennya tuh Jepang guys. Namun si bosnya malah gak nyambung dan membuat orang-orang Jepang ini hilang interest gitu. Jadi mereka berdiskusi lah kan, kayak permisi sebentar, pengen diskusi. Tapi dengan remote ini Michael bisa mendengar apa yang mereka bicarakan dan inginkan. Karena itu mereka menerima proyek Michael dan si Michael bakalan naik jabatan. Sepulangnya ke rumah, Michael merasa senang dong karena udah diterima nih proyeknya sama orang-orang Jepang ini. Karena dia berhasil dapetin proyek ini dan karena bosnya bilang bakal naikin jabatan si Michael. Terus karena saking senangnya itu Michael langsung beliin anak-anak itu sepeda baru lah dan membelikan Donna hadiah sebagai bentuk selebrasi kalau dia tuh berhasil dapat jabatannya cuy. Besok paginya cuy, sesampainya di kantor, Michael menanyakan tentang promosi jabatan yang udah dijanjikan oleh bosnya cuy. Tapi bosnya tuh malah mencari-cari alasan gitu supaya Michael tidak langsung naik jabatan. Dan pastinya ini membuat Michael emosi ya, kalau aku jadi Michael juga emosi. Terus dia tuh kayak melakukan aksi keselnya itu ya dengan cara menampar wajah bosnya. Terus kentut di depan muka bosnya, tapi dengan pause dari remote universal itu sendiri. Setelah itu dia datang ke Morty kalau misalnya dia pengen fast forward aja sampai naik jabatan. Ya paling 2 bulan lah, gak lama, dia bilang kayak gitu si Michael. Tapi Morty ini cuy udah ingetin si Michael, hati-hati kalau misalnya yang dia cari itu cuma hal yang dianggapnya istimewa, tapi sebenarnya itu nggak istimewa sama sekali. Dan Michael pun menyetujui untuk tidak melakukan fast forward itu sendiri. Sepulangnya di rumah, Michael kembali bekerja tuh kan, karena udah tahu tuh kecewa dia sama bosnya karena nggak jadi naikin jabatannya. Setelah itu anak-anaknya tuh datang nih ke Michael kalau misalnya dia pengen nunjukin gambar proyek untuk membantuin si Michael karena udah naik jabatan. Karena dalih-dalih si Michael ini gak jadi naik jabatan, dia malah melampiaskan emosinya itu ke anaknya cuy. Terus otomatis si Donna notice dong, ada apa? Terus Michael bilang kalau misalnya aku gak jadi naik jabatan gitu. Karena itu Donna pun langsung membicarakan tentang kalau misalnya hadiah sepeda tadi itu di cancel aja. Kasihan kan si Michael belum punya duit yang dia punya tapi udah beliin sepeda. Ini kan ibaratnya malah jadi beban. Tapi karena dia udah gak sanggup lagi, kayak udahlah cepetlah, pengen dapat jabatan supaya dia tuh gak ngerasain yang namanya itu sengsara. Nah setelah di fast forward tuh, dia langsung pada saat dipromosiin tuh cuy, dan dia tuh ngobrol sama bosnya dan terkejut bahwa dia ada konsultasi dengan yang namanya itu Dr. Bergman. Di sini Dr. Bergman itu adalah dokter konsultasi ketika ada perkelahian gitu ya di rumah tangga, dan asistennya itu udah berubah. Terus si bos tuh punya pacar baru, dia nggak nyangka aja temennya si Donna bisa dengan bos itu selama 2 bulan katanya gitu kan.
Terus si bos heran dong, ini kan udah setahun. Dia bilang gitu, ini bukan 2 bulan lagi, ini udah setahun. Karena udah 1 tahun lamanya, banyak banget coy yang berubah. Tiba-tiba dari pernikahan si Michael dan Donna yang hampir hancur, anak-anaknya yang udah tumbuh gede, anjing kesayangannya yang udah nggak ada, membuat Michael shock banget coy. Kan udah mau bercerai tuh, tapi tiba-tiba Michael tuh jadi emosional gitu kan, dan dia bilang minta maaf lah sama si Donna. Dan karena anjing peliharaan barunya itu bermain sama boneka gitu ya, si Michael dan istri pun jadi siap untuk melakukan hanibadi bam-bam gitu. Tapi tiba-tiba langsung menjadi hal yang dipercepat. Si Michael pun heran dong, kenapa kok bisa tiba-tiba dipercepat gitu cuy. Michael pun menelpon Morty yang tadinya dia udah ada tiba-tiba di depan rumah. Sekarang dia udah ada di hadapan Michael langsung tanpa menelponnya. Lantas si Michael bertanya-tanya, kenapa kok bisa auto fast forward kayak gitu. Padahal cuy, si Michael ini nggak ada pencet sama sekali remote universal itu. Terus si Morty ngejelasin kalau misalnya itu remote punya program sendiri untuk belajar dari keadaan. Kalau si Michael mengalami macet atau bertengkar dengan istrinya, itu bakalan auto fast forward karena dia pernah ngelakuin hal itu. Karena mengetahui itu, Michael langsung ingin mengembalikan remote yang rusak ini. Tapi ketika dia ingin mengembalikan remote itu, selalu ada di dekat Michael. Tiba-tiba dia udah buang, dia udah hancurin, ujung-ujungnya selalu di dekat Michael. Dan berakhir di tempat rawan bencana cuy. Paginya Michael tuh gak mau mandi, gak mau naik mobil karena dia takut bakal adanya fast forward, dan jangka waktunya dia gak tahu. Langsung aja tuh dia pergi tanpa mandi dan menaiki sepeda ke kantornya cuy. Lalu si Michael langsung menghadap ke ruang atasannya cuy, karena atasannya ingin membicarakan hal penting, yaitu si atasan pengen resign dan meninggalkan kesibukan sehari-harinya dan pindah ke Maroko. Kata atasannya nih, Michael bakal dinaikkan jabatannya tuh ke jenjang lebih tinggi lagi. Karena ada berhubungan dengan promosi jabatan, remote itu pun langsung terprogram untuk fast forward lagi pas Michael udah naik jabatan cuy. Seketika itu pun cuy, Michael tuh langsung naik jabatan. Ternyata pas dia udah naik jabatannya tuh, tiba-tiba udah ke skip 10 tahun cuy. Pastinya udah banyak banget yang berubah, sampai dari hal-hal kecil kayak tubuh dia aja tuh udah melar karena walaupun dia terprogram autopilot, itu tuh terprogramnya tuh dia tuh sering makan fast food cuy. Dan bedanya juga sekarang tuh Michael udah bukan di rumah lamanya lagi cuy. Karena panik dan bingung, dia tuh langsung pengen ke rumah lamanya. Di situ Michael udah lihat anaknya tuh udah tumbuh dewasa mengikuti ayahnya, jadi remaja lagi cuy, gendut dan memakan junk food. Terus ada juga anak perempuannya Samantha yang udah dewasa dan tumbuh cantik. Setelah itu melihat anjing peliharaannya juga udah berubah semua cuy. Lalu setelah dia melihat Donna, Michael ketakutan dan memeluk Donna dengan erat. Tapi dia tuh langsung melihat kalau misalnya Donna udah bersama orang lain cuy. Dia bukan lagi bersama si Michael, membuat Michael emosi. Dan ini membuat si Michael tuh ngegas sama suami barunya si Donna. Karena berantem, otomatis remote langsung mau dia fast forward gitu, berantemnya sama Donna ya. Tetapi Michael dengan sigap menekan tombol pause dari remote-nya. Karena nggak tahu lagi cuy apa yang harus dilakukan, si Michael pun cuma pengen nulis pesan ke istrinya. Setelah itu, dia langsung menekan tombol play. Walaupun dia udah menekan tombol play cuy, masih aja terjadi pertengkaran. Karena itu, anjing peliharaannya pun yang baru ini kan karena udah nggak tahu ownernya itu ya, itu pun juga ikut bertengkar dan mendorong si Michael. Alhasil karena remote-nya itu udah terprogram kalau misalnya Michael ini sakit, itu tuh langsung fast forward cuy. Langsung aja itu remote langsung bawa ke Michael tuh udah ke 6 tahun ke depan. Ternyata si Michael itu punya kanker selama ini ketika dia menjadi gendut tadi cuy. Karena anjing peliharaan yang baru itu mendorong si Michael, jadi ketahuan si Michael ini punya kanker. Kayak ada scan gitu lah di tubuhnya. Dan setelah itu Michael langsung ngecek ke kantornya.
Dan di sana dia ketemu Ben, anaknya yang awalnya gendut tadi ya, seperti dia, namun sekarang udah jadi pria yang gagah dan mempunyai karisma. Ben pun membawa Michael ke ruangannya untuk berbincang-bincang. Namun tiba-tiba Michael tuh kangen untuk family gathering sama keluarganya. Jadi dia pengen ajak Samantha, Donna, Ben dan juga ayah ibunya si Michael. Tapi si Ben tuh kayak terkejut gitu loh, karena ayahnya tuh tidak tahu menahu soal kakeknya Ben yang udah meninggal karena fast forward itu ya. Dia tuh jadi nggak tahu gitu cuy. Karena sedih akan hal itu, Michael pun langsung ke kuburan ayahnya alias kakeknya si Ben. Di sini Michael mencoba untuk kembali ke acara pemakaman orang tuanya itu cuy. Tapi nggak bisa karena si Michael itu nggak punya memori akan hal itu. Soalnya dia tuh nggak hadir waktu pemakaman orang tuanya. Parah banget sih. Tapi itu nggak bisa disalahkan karena waktu itu dia lagi mode autopilot. Jadi mode autopilot ini memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan kayak kerjaan kayak gitulah. Setelah itu dia pengen lihat terakhir kali kapan melihat ayahnya cuy. Flashback terakhir melihat ayahnya, Michael pun sedang bekerja dengan serius. Pastinya ini kan mode autopilot cuy. Nah karena mode autopilot jadinya si Michael ini cuek banget. Pas waktu itu Michael lagi diskusi sama si Ben. Dan ayahnya si Michael pun muncul ngasih surprise dan pengen ngadain pesta kecil-kecilan untuk family gathering. Tapi si Michael menolak dan tidak bisa karena ada kerjaan. Di sini Michael yang melihat memori ini sedih banget karena gak sesuai ekspektasi respon dari Michael itu sendiri. Setelah rewind itu ada Morty di belakang kalau misalnya itu bukan hal yang pengen aku lakuin terhadap ayahmu. Terus si Michael bingung dong. Loh, siapa sih sebenarnya si Morty ini? Terus si Morty bilang kalau sebenarnya tuh Morty ini malaikat cuy, tapi malaikat kematian. Otomatis Michael takut dong dan langsung menekan tombol fast forward itu. Habis panik tadi cuy, pas tahu Morty itu malaikat kematian. Michael kali ini beruntung. Kenapa? Karena bisa pas-pasan dengan pernikahan anaknya, yaitu si Ben. Waktu acara pernikahan ini kebetulan lagu pertama kali si Michael dan si Donna ketemu itu diputar cuy. Karena itu diputar, habis itu mereka kan dansa cuy. Cuma tiba-tiba Michael tuh kena serangan jantung gitu dan membuatnya sakit dan menuju fast forward lagi dengan sendirinya karena program dari remote itu sendiri. Dia bangun dengan keadaan yang cukup lemah dan kondisi yang sangat buruk karena penyakit komplikasi yang diderita si Michael ini cuy. Ini cuma berlangsung 36 jam fast forwardnya karena udah balik lagi jadi normal lagi kan jantungnya cuy. Di sini Michael pun bertemu dengan anaknya Samantha dan Ben. Ben bilang kalau misalnya acara bulan madunya tuh di cancel karena ada urusan bisnis. Belum selesai ngomong, tapi tiba-tiba perawat udah menyuruh si Ben dan Samantha untuk keluar karena si Michael harus beristirahat cuy. Tapi Michael ini masih ingin bicara lebih lama dengan si Ben. Dia mencopot segala perlengkapan medisnya dan menyusul si Ben. Tapi di situ kan ada perawat. Si perawat ini pengen nyuntikin obat bius agar si Michael ini cuy tetap tenang. Tapi karena terkecoh perawat ini dibuat menyuntikkan obat biusnya ke dirinya sendiri. Michael pun langsung bergegas mengejar Ben. Dengan tertatih-tatih ada Morty, malaikat pencabut nyawa yang bilang ke Michael kalau misalnya yakin tuh lepas alatnya. Itu tuh alat yang bantu lu hidup loh. Tapi Michael tuh acuh tak acuh cuy dan terus berjalan mengejar Ben. Sampainya di luar Michael berteriak, tapi suara itu terlalu kecil untuk didengar Ben. Dan pada saat itu kondisi cuaca juga lagi hujan deras. Michael pun segera bergegas, namun dia terjatuh karena tubuhnya udah gak kuat cuy. Setelah ambruk, Ben pun notice ayahnya sedang terbaring di jalan. Ben pun langsung berlari ke ayahnya. Michael cuma pengen bilang kalau misalnya family comes first, keluarga nomor satu. Terus suruh si Ben untuk bulan madu. Kalau ke Samantha pesannya dia bilang aku gak bisa hidup 200 tahun tapi ayah sayang sama kamu. Ya, si Michael kayak gitu. Terus dia juga ada pesan lah sama suaminya si Donna. Cuma bilang oke gitu kan. Ke Donna yang paling akhir dia punya pesan kalau pakai kertas bertuliskan pesan mereka waktu pertama kali ketemu. Dan pada saat itu juga malaikat kematian Morty menjemput si Michael ini cuy. Dan film pun selesai. Tapi bercanda, itu tuh yang dia alami
selama ini itu tuh cuma ngerasa jadi kayak mimpi aja cuy, mimpi panjang dan buruk. Dan di sini Michael terbangun di kasur Bed Bath and Beyond yang dia tidurin waktu di awal film, ditemani karyawan yang dia marahi waktu itu. Lalu si Michael pun langsung bergegas ke rumah orang tuanya karena tahu dia balik lagi ke awal. Dia pengen bilang kalau misalnya dia sayang banget sama ayah dan ibunya. Setelah itu dia pun pulang ke rumah dan reschedule pekerjaannya biar anak-anak dapat camping bersama dengannya. Intinya cuy, si Michael nih udah dapat kesempatan kedua dan gak pengen aja nyanyiin waktu yang berharga dia punya cuy. Dan terakhir waktu dia pengen nelpon ayahnya untuk persiapan camping, ada tuh remote lagi, cuman habis itu dia buang dan end. Dan disinilah kenapa aku suka film ini. Di sini aku tahu waktu itu berharga dan gak ada sesuatu yang instan cuy, karena plot twist dari film ini juga cuy. Walaupun jadul, mungkin juga underrated, tapi ini film aku rekomendasikan buat kalian. Ciao, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan review film seperti ini.